Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Shaimin shaimat yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya. Pada hari ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberi kemampuan untuk melaksanakan ibadah puasa sampai akhir Ramadan. Shaimin shaimat yang berbahagia, kita semua sudah maklum bahwa tujuan ibadah puasa adalah agar kita menggapai takwa. Bahkan ibadah apapun itu disyariatkan, tujuan akhirnya, ultimate goalnya adalah menciptakan makhluknya, pelakunya agar menjadi insan yang bertakwa. Ayat yang sudah umum dihafal banyak orang adalah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa diwajibkan kita, juga diwajibkan umat-umat terdahulu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Shaimin shaimat yang berbahagia, takwa itu adalah ada di dalam dada, ada di dalam hati. Rasulullah bersabda, at-taqwa hahuna. Yang nampak dari takwa itu adalah perilaku kita, ya, perbuatan kita. Itu yang bisa kita rasakan, bisa bermanfaat bagi orang dan bisa dilihat oleh siapa saja. Itu adalah implementasi takwa itu. Salah satu implementasi takwa adalah pribadi yang memiliki integritas. Jadi integritas itu dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaksudkan adalah sifat, karakter yang menunjukkan keutuhan antara yang diyakini dengan yang dilaksanakan. Sehingga orang yang berintegritas itu orang yang memiliki kewibawaan dan keluhuran. Bahkan lebih lanjut, integritas itu dimaknai dalam 3 hal. Jadi integritas itu satu adalah kejujuran atau as-sidqu dalam bahasa Arab, kemudian konsistensi, istiqomah, dan yang ketiga adalah keberanian, saja'ah. Jadi pribadi yang berintegritas harus memiliki 3 unsur tadi. Pertama, kejujuran. Jujur itu maksudnya apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang diperbuat. Perkataan dengan perbuatannya sama, itu jujur. Kemudian istiqomah itu berkesinambungan terus menerus dalam waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga adalah keberanian. Keberanian mengungkapkan kejujurannya itu keberanian menolak segala hal-hal yang melanggar agama, melanggar undang-undang. Yang berbahagia, kisah yang viral tadi adalah di zaman Khalifah Umar. Khalifah Umar itu adalah seorang khalifah yang suka belusukan untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Satu ketika Khalifah Umar jalan-jalan keluar kota, melihat ada segerombolan kambing yang bagus, ya, yang gemuk-gemuk. Kemudian Khalifah Umar mendekat. Ternyata pengembalanya adalah seorang anak, ya. Kemudian Khalifah Umar bertanya kepada si pengembala yang masih anak-anak ini, kok banyak sekali kambingmu dan bagus-bagus, gimana ini? Oh, kata si anak, ini bukan kambing saya tuan, ini kambing majikan saya. Saya hanya orang yang mencari upah. Apakah tahu majikanmu berapa jumlah kambingmu ini? Ya tentu kurang tahu, karena majikan tidak ngecek tiap hari. Lalu Umar menawarkan kepada si pengembala, bagaimana kalau kambingmu tuh aku beli 1 saja, 1 ekor, ya, nanti uangnya ambil, nggak usah bilang sama majikanmu, kan tidak ada orang tahu. Jadi gimana kalau tawaran itu? Tidak tuan, karena kami ini menjaga amanah, menjaga kambing-kambing ini amanah dari tuanku. Kata Umar, kan tidak ada orang tahu. Oh benar tuan, tidak ada orang tahu. Kemudian si pengembala itu bilang, Fa'aina Allah, di mana Allah? Meskipun orang lain tidak tahu, tapi Allah kan maha tahu. Begitu Umar mendengar perkataan si pengembala, Fa'aina Allah, langsung tersentak. Umar sangat terharu dan kemudian Umar simpati kepada anak itu. Kalau gitu tunjukkanlah di mana tempat majikanmu. Kemudian Umar bersama pengembala ke tempat majikannya. Karena Umar yakin anak ini anak yang berintegritas, ya, maka Umar menawar kepada majikannya, bagaimana kalau pengembala budakmu nih ku beli.
oke, asal cocok harganya. Kemudian Umar nego-nego dengan tuan si pengembala, akhirnya disepakati, si anak tadi dibebaskan dan Umar juga membeli beberapa kambing. Kemudian anak itu bebas, dikasih hadiah sama Umar beberapa ekor kambing, dan anak itu berterima kasih dan sangat senang karena mendapat pembebasan dari Umar, yang kemudian anak itu pun tahu bahwa yang dihadapi itu adalah seorang khalifah. Ini Saimat yang berbahagia, dari kisah tadi kita tahu bahwa si pengembala itu adalah pribadi yang berintegritas. Dia jujur, ya, jujur mengatakan apa adanya bahwa kambing itu bukan miliknya. Yang kedua, dia istiqomah. Tentu kejujuran ini dipertahankan berlama-lama, dan dia juga berani, anak ini berani menolak tawaran Umar yang membujuk untuk membeli kambingnya, padahal sesungguhnya Umar itu hanya menguji saja. Jadi itulah integritas yang tinggi yang memenuhi 3 syarat: jujur, kemudian istiqomah dan berani. Saimin Saimat yang dimuliakan Allah, kita sebagai aparat pengadilan, orang-orang yang berpendidikan tinggi, masa kalah dengan si pengembala kambing tadi. Integritasnya betul-betul genuine, asli. Dia tidak takut karena pengawasan, penilaian dan sebagainya. Seharusnya integritas kita itu murni. Kita berintegritas memang dari dalam, bukan karena takut pengawas. Dan integritas dari dalam itu tentu perlu dilatih, perlu internalisasi secara terus-menerus. Salah satunya adalah melalui ibadah puasa. Ibadah puasa itu sesungguhnya harus menguatkan integritas kita, karena ibadah puasa itu ibadah yang tidak bisa dilihat siapapun. Perbuatan negatif istilah hukumnya. Jadi apakah kita pura-pura loyo atau lesu kemudian kita itu menunjukkan puasa? Tidak. Jadi puasa itu yang tahu hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan puasa ini seharusnya integritas pribadi kita meningkat. Dari integritas pribadi itu kemudian menyebar menjadi integritas institusi, di mana integritas institusi itu sudah kita tentukan ada zonanya, ya. Kemudian ada wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani dan semuanya. Jadi dari situlah Saimin Saimat yang berbahagia, semoga puasa yang kita jalani ini menambah takwa kita dan memberi manfaat kepada diri kita sendiri dan orang lain, karena kita bisa berperilaku yang berintegritas. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.